Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Kusuma Dewi dengan nomor NIM 1022124 kelas K520AR. Hari ini saya akan menjelaskan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan pada UMKM Deliza Outlet untuk memenuhi syarat UAS Sistem Informasi Akuntansi. Berikut ada beberapa hal yang saya akan presentasikan. Pertama, ada pengertian, lalu ada deskripsi kegiatan, di poin ketiga ada fungsi yang terkait, di poin keempat bagian yang terkait, di poin kelima pengendalian internal, dan di poin terakhir ada flowchart dan narasi. Di poin pertama ada pengertian sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Pengertian penggajian sendiri ini, penggajian adalah pembayaran atas penyerahan jasa karyawan yang diberikan kepada karyawan secara periodik dalam jumlah yang relatif tetap. Lalu ada pengupahan. Pengupahan adalah pembayaran atas penyerahan jasa karyawan yang diberikan kepada karyawan dalam jumlah yang dipengaruhi oleh kuantitas pekerjaan dan periode yang lebih pendek dibandingkan dengan penggajian. Lalu menurut Mulyadi, apa itu sistem informasi penggajian dan pengupahan? Sistem informasi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Deskripsi kegiatan UMKM. Nama UMKM yang saya kunjungi yaitu Deliza Outlet. Pemilik usahanya Ibu Deasi Liza. UMKM Deliza Outlet ini merupakan usaha perseorangan yang bergerak dalam bidang fashion, pakaian dewasa maupun anak-anak. UMKM Deliza Outlet ini sudah berdiri sejak tahun 2015 sampai saat ini. UMKM Deliza Outlet berlokasi di Jalan Puri Harmoni 3, Blok C5 nomor 3, Desa Daya, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jam operasional untuk UMKM Deliza Outlet ini dimulai pukul 9 sampai pukul 21 WIB. UMKM Deliza Outlet ini hanya memiliki 2 karyawan. Lalu selanjutnya di poin ketiga ada fungsi yang terkait pada sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan. Yang pertama ini ada fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan posisi karyawan, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji. Lalu ada mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan. Lalu ada fungsi pencatat waktu. Pada fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik, masyarakat mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah, atau bisa disebut dengan fungsi ganda. Lalu di poin ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah ini diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar yang nantinya dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Lalu di poin keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab penuh untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan, misalnya itu seperti utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, dan utang dana pensiun. Lalu di poin terakhir ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Utang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan.
untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak menerima. Lalu lanjutannya, ini adalah fungsi yang terkait pada sistem penggajian dan pengupahan UMKM Deliza Outlet. Pada UMKM Deliza Outlet, fungsi kepegawaian dirangkap oleh pemilik UMKM. Fungsi kepegawaian yang bertanggung jawab mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, serta memutuskan penempatan karyawan baru. Ibu Desi selaku pemilik usaha tersebut yang bertanggung jawab penuh atas semua karyawannya. Hingga negosiasi waktu ketika ada karyawan yang hendak mengambil jatah liburnya. Namun, fungsi kepegawaian pada UMKM Deliza Outlet tidak memiliki tanggung jawab untuk membuat surat keputusan gaji dan upah. Karena gaji dan upah telah disepakati pada saat interview calon karyawan baru, dan toko Deliza Outlet juga tidak menggunakan surat keputusan gaji dan upah. UMKM Deliza Outlet ini tidak menerapkan sistem pengupahan, karena berdasarkan kesepakatan awal karyawan akan mendapatkan gaji sebesar 800.000 per bulannya. Lalu UMKM Deliza Outlet tidak terdapat fungsi pencatatan waktu, serta fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Pada UMKM Deliza Outlet juga yang bertanggung jawab sebagai fungsi akuntansinya, yaitu bagian kasir. Namun, bagian kasir hanya mencatat terjadinya transaksi penjualan. UMKM Deliza Outlet tidak melakukan pencatatan secara khusus pada saat transaksi pembayaran gaji, karena pembayaran gaji dilakukan melalui transfer ke rekening para karyawan, lalu pemilik tokonya menyimpan sebagai bukti kas keluar. Fungsi keuangan pada UMKM Deliza Outlet juga dirangkap oleh pemilik toko. Di poin selanjutnya, ada bagian yang terkait pada sistem penggajian dan pengupahan. Di poin pertama, ada bagian utang. Bagian ini berfungsi untuk memegang pencatatan utang yang dalam sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah. Bagian ini menerbitkan bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi pembayar gaji dan upah untuk membayarkan gaji dan upah kepada karyawan. Lalu, di bagian kedua ada bagian kartu biaya. Bagian ini memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung, terutama pada pabrik. Bagian jurnal, bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Selanjutnya, bagian yang terkait pada sistem penggajian dan pengupahan pada UMKM Deliza Outlet. Pada bagian utang, UMKM Deliza Outlet hanya menerbitkan bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi pembayar gaji dan upah untuk membayarkan gaji dan upah kepada karyawan. Pada bagian kartu biaya UMKM, Deliza Outlet menyampaikan bahwa mereka tidak mencatat kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja. Lalu pada bagian jurnal, pemilik menyampaikan bahwa biasanya pemilik Deliza Outlet sendiri yang mencatat biaya gaji dalam jurnal umum, dikarenakan fungsi akuntansi ia yang merangkap. Di poin kelima, ada pengendalian internal pada UMKM Deliza Outlet. Pemilik Deliza Outlet menyampaikan bahwa UMKM Deliza Outlet belum memenuhi semua unsur pengendalian internal pada sistem informasi penggajian dan pengupahan, dikarenakan UMKM Deliza Outlet belum memiliki dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam sistem informasi penggajian dan pengupahan. Selain itu, pemilik yang merangkap pada berbagai fungsi juga menjadi penyebab belum terpenuhinya unsur pengendalian internal ini. UMKM Deliza Outlet ini sendiri hanya terdiri dari pemilik dan 2 karyawan. Karyawan yang satu sebagai kasir dan karyawan yang satunya lagi sebagai pelayan di toko tersebut. Pada poin ke-6, saya akan membacakan narasi flowchart sistem penggajian pada UMKM Deliza Outlet. Pada bagian pemilik akan memasukkan kartu ATM, lalu memasukkan PIN. Jika PIN benar, transfer dilakukan ke Bank Mandiri.
lalu memasukkan nomor rekening karyawan dengan memasukkan jumlah nominal gaji, lalu mengkonfirmasi transfer dan membuat bukti transfer yang dikirimkan ke bagian jurnal. Lalu bagian jurnal menerima bukti transfer dari bagian pemilik, lalu membuat dokumen bukti transfer. Dokumen dibuat menjadi 2 rangkap, lalu membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar dibuat menjadi 2 rangkap. Rangkap ke-1 dan kedua dibuat menjadi kartu register bukti kas keluar, lalu dokumen bukti transfer dikirim ke bagian karyawan. Bagian karyawan menerima bukti transfer dan selesai. Pada slide ini saya akan coba mensimpulkan apa yang saya teliti pada sistem penggajian dan pengupahan pada UMKM The Liza Outlet. Kesimpulannya, dalam penerapan sistem informasi penggajian dan pengupahan UMKM The Liza Outlet, menurut saya sistem akuntansi tersebut masih belum baik, terutama dalam pengendalian internalnya. Pemilik menyatakan, karena UMKM miliknya tergolong masih dalam unit bisnis kecil dan belum dibutuhkan bagian tersebut. Beberapa bagian yang masih kurang dan perlu diperbaiki, contohnya bagian keuangan yang disatukan dengan pemilik, sehingga akan membebani pemilik. Pemilik UMKM The Liza Outlet juga menyatakan bahwa tidak adanya sistem pengupahan pada UMKM-nya. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi UA Sistem Informasi Akuntansi. Saya juga merasa bahwa presentasi ini belum lengkap karena sulitnya data-data yang saya temui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.